pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Narasi IKN ala Edi Mulyadi, latar belakangnya memang tak mengherankan. Ditulis oleh X Hardy. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu kalau orang di video yang menyindir Prabowo dengan sindiran macan mengeong terkait pemindahan ibu kota. Namanya adalah Edi Mulyadi. Buat pembaca yang belum tahu, ini ringkasan mengenai dirinya. Dia memulai karirnya sejak 1991 sebagai wartawan teraca. Lalu ke media lain seperti Media Indonesia, Metro TV, TPI, dan juga Warta Ekonomi. Dia pernah bersama Kompasiana sejak 2014 dan dari beberapa tulisannya di sana yang sifatnya menyindir, dia dianggap sebagai orang yang anti terhadap Jokowi. Nah, ini yang menarik. Edi juga dikenal sebagai ustadz dan menjabat sebagai Sekjen GNPF Ulama sejak Juli 2019. Edi ternyata juga pernah mencalonkan diri untuk ikut Pileg 2019 gabung dengan PKS, tapi kalah. Jadi sudah jelas orang ini kelompok mana. Kelompok GNPF dari PKS pula. Cocoklah. Nah, saat ini dia kelihatan sangat geram dengan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Level marahnya itu seolah ada orang utang uangnya dalam jumlah besar dan tak dibayar. Ngamuk. Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong. Kemarahan dia atas pemindahan IKN dilakukan lantaran Presiden Jokowi dan RRC gagal merebut Jakarta usai Ahok kalah di Pilgub DKI melawan Anies. Ada yang mengatakan di sini, sumber informasi saya, tampaknya Jokowi dan RRC ini paham betul tentang kondisi ini, tentang penguasaan ibu kota, kata Edi. Sumber dari mana dulu nih? Valid nggak? Atau abal-abal kayak kubu Prabowo dulu yang klaim menang Pilpres 2019 berdasarkan survei internal yang sifatnya rahasia. Mereka trauma dengan kasus kalahnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta silam. Dia kalah melawan Anies Baswedan. Padahal secara teori mestinya Ahok menang mutlak karena Presiden berada di belakang Ahok. Birokrasi dan aparat semuanya juga membela Ahok, katanya. Waduh, kalau mau merebut Jakarta, ngapain juga pindahkan ibu kota? Ini logika stres. Kalau memang mau berebut ibu kota, Jokowi sudah bisa melakukannya Oktober nanti, di mana Anies turun dan pejabat gubernur ditunjuk langsung oleh Jokowi. Lagi pula mereka ini rakus amat. Ibarat kurus tapi maunya makan daging 10 kg sekali makan. Anies kan sudah kuasai Jakarta seperti yang dia katakan. IKN dipimpin orang lain. Masa maunya Anies lagi? Bisa-bisa banjir lagi loh. Nanti banjirnya ditutupi pakai kain waring lagi loh. Pret. Hah. Soal Cina mau pindahkan warga negaranya ke IKN. Ini narasi paling sampah yang pernah saya dengar. Cina masih banyak ruang kosong untuk menampung warganya. Banyak kota hantu yang dulunya dibuat, tapi tidak ditinggali. Lagi pula, infrastruktur di sana lebih oke. Ngapain pula capek-capek pindah ke IKN? Mereka mau bangun kota baru dari nol juga semudah membalik tangankan telapak tangan. Kalau mau bicara sejarah, rencana pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru, tapi sudah ada sejak zaman Soekarno hingga SBY. Pada 17 April 1957, Presiden Soekarno sempat meletakkan batu pertama di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai sister city Jakarta. Palangkaraya diharapkan bisa membagi beban Jakarta sebagai ibu kota negara. Pada era Soeharto, wacana pemindahan ibu kota muncul kembali dengan mengusulkan daerah Jonggol Bogor sebagai ibu kota negara.
Presiden Soeharto menerbitkan Kepres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Tapi rencana ini tidak terwujud karena setahun kemudian dia lengser. Pemindahan ibu kota kembali ramai di era SBY ketika Jakarta dilanda banjir besar tahun 2013. Waktu itu SBY menawarkan 3 opsi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dan pembenahan total. Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain seperti Malaysia dengan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ketiga, membangun ibu kota baru seperti Canberra, Australia, dan Ankara, Turki. Hanya di era Jokowi, rencana ini benar-benar dieksekusi dan ini dipolitisasi sehingga terlihat jadi masalah serius, padahal kalau dilihat-lihat pihak yang menolak adalah kelompok yang sudah capek kita dengar namanya oposisi, barisan sakit hati, dan kadrun sampah. Begitulah mereka yang selalu bikin gaduh demi kepentingan politik mereka sendiri. Kemajuan negara itu nomor sekian di otak mereka. Bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi, yang berbasis green economy. Karena dari sinilah kita akan memulai. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki, karena zero emission, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan, serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu. Jadi sekali lagi, ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di bawah.